Episode 1981-1985. Babak 1981, Kakak Kulit Putih. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Sesosok tubuh kurus melewati pasir tebal dan mendarat di depan pria yang terluka parah itu. Dia mengulurkan tangan untuk mendukungnya tetapi ragu-ragu bukan karena dia tidak ingin membantu, tetapi karena dia khawatir dia akan mati jika dia melakukannya. Angin yang menerpa jubahnya kemana-mana sepertinya juga melukai hatinya. Adik perempuan Lingzu. Pada saat itulah Mo Changying muncul di sampingnya dan meraih lengannya. Terlihat jelas dari pakaiannya bahwa dia berasal dari dunia luar. Kami mengambil risiko yang tidak perlu di sini. Juga, dia melirik pria tak sadarkan diri itu sekilas sebelum berkata, ini akan membuang-buang waktu dan energi jika mencoba menyelamatkannya. Jelas sekali dia akan mati. Dia mungkin telah berjalan sebelumnya, tapi itu karena dia mengalami kejernihan yang parah. Saya tidak akan terkejut jika dia meninggal sebentar lagi. Mo Changying tampak bingung bahkan ketika dia mencoba membujuk adik perempuannya agar tidak melakukan kebodohan ini. Dia pikir dia mengenal Helian Lingzu dengan cukup baik sebagai pribadi. Dia juga tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang akan menyerah begitu saja pada kebaikan hatinya. Bagaimanapun, dia dilahirkan di keluarga kerajaan di mana perselisihan dan politik terus-menerus adalah hal yang biasa. Helian Lingzu sendiri mengira dia telah bertindak gegabah. Bahkan dia terkejut dengan tindakannya sendiri. Meskipun demikian, dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Aku baru saja mengintipnya karena penasaran, dan aku memperhatikan bahwa matanya bangga meskipun keadaannya mengerikan. Saya yakin dari pengalaman saya selama bertahun-tahun bahwa dia bukan orang biasa. Lagi pula, dia adalah penguasa ilahi puncak meski masih sangat muda, bagaimana jika, dan aku hanya mengatakannya, tapi bagaimana jika dia adalah penghuni kerajaan Tuhan? Itu akan menjadi keuntungan besar bagi kita jika kita menyelamatkannya, kan? Jika kita meninggalkannya di sini, dia pasti akan mati karena debu jurang mengingat luka-lukanya. Mo Changying mengerutkan kening dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Helian Lingzu sudah mengangkat pria tak sadarkan diri itu berdiri. Dia tidak mempedulikan darah kering yang mengotori tangan dan bajunya. Mo Changying segera mengangkat pria yang tidak sadarkan diri itu agar Helian Lingzu tidak perlu melakukannya. Tatapannya melembut saat dia berkata, sepertinya sifat baikmu tidak akan pernah berubah tidak peduli badai apapun yang kamu lalui. Sangat baik, kami akan membawanya kembali bersama kami. Dia menambahkan setelah jeda, mudah-mudahan, dia tidak mati sebelum kita memberinya bantuan dan menyia-nyiakan kebaikan Anda. Helian Lingzu menatap pria yang tidak sadarkan diri itu sejenak seolah dia ingin melihat wajahnya dengan jelas, tetapi dia segera membuang muka dan mengubah wajahnya menjadi senyuman. Kamu juga sama, kakak ke-9. Tidak peduli seberapa kerasnya tindakanmu, kamu selalu menuruti keinginanku. Intuisi seorang wanita adalah hal yang sangat aneh. Misalnya, Helian Lingzu sangat merasa bahwa pria yang terluka parah ini bukanlah orang biasa meskipun dia hanya melihatnya sekilas dari jauh. Jadi, mereka melanjutkan perjalanan kembali ke ibu kota, yang mereka bicarakan sementara Mo Changying menggendong pria yang tidak sadarkan diri itu. Badai pasir perlahan tapi pasti mereda saat meninggalkan pusat gurun. Dari waktu ke waktu, Helian Lingzu akan memeriksa aura pria yang terluka itu. 2 jam berlalu, 4 jam berlalu, meskipun aura pria itu tetap lemah seperti anak kecil, auranya tidak pernah berhenti menyala sepenuhnya. Mo Changying mengira pria yang tidak sadarkan diri itu akan mati paling lama dalam waktu 1 jam. Dia sangat terkejut. Tentu saja, apa yang tidak diketahui oleh Mo Changying atau Helian Lingzu adalah bahwa orang yang tidak sadarkan diri, itu sebenarnya tidak kehilangan kesadaran. Dia sudah bangun selama ini. Dunia yang asing, lingkungan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Jadi inilah dunia yang dikenal sebagai abyss. Saya melakukannya. Langkah pertama ini sangat merugikan saya, namun saya tetap melakukannya. Yun Che terus mengendalikan emosinya saat dia perlahan mulai mengedarkan energi dalam ke organ internalnya. Dia terbangun di gurun tak bernyawa ini dengan badai pasir yang luar biasa dahsyatnya. Seolah-olah gurun itu sendiri mencoba menguburnya di pasir untuk selamanya. Lukanya mungkin terlihat mengerikan dari luar, tapi itu hanya bagian luarnya saja. Luka dalam yang dideritanya jauh lebih ringan dibandingkan luka luar. Dia tidak mencoba menyembuhkan luka luarnya. Penampilan yang cacat mungkin tidak cukup untuk membuat seseorang merasa kasihan, tapi itu sudah pasti cukup untuk menurunkan kewaspadaan mereka.
Apa yang dia butuhkan sekarang bukanlah bantuan, tapi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan dunia ini dengan mulus. Namun, Yun Ce masih tidak membuka matanya. Dia hanya secara pasif merasakan aura penyelamatnya dan memata-matai percakapan mereka. Saya seorang penyerbu. Semua orang dan segala sesuatu di dunia ini adalah musuh bebuyutanku. Jika saya tidak dapat memusnahkan dunia ini, maka dunia sayalah yang akan dimusnahkan. Ini adalah satu hal yang tidak boleh dia lupakan, tidak peduli siapa atau apa yang dia hadapi di dunia ini. Kesadarannya memasuki ruang Sky Poison Pearl. Tanpa healing, mutiara racun langit hanyalah sebuah dunia yang redup dan tak bernyawa. Iya, Tuan, Anda akhirnya bangun. Apakah dunia aneh tempat kita berada ini adalah dunia yang kamu sebut abis? Jika ada satu hal yang dia syukuri, Honger masih sama seperti dulu. Sepertinya tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Itu benar. Yun Ce berjalan mendekat dan menggosok kepala Honger dan Yuer. Inilah abis, dunia yang benar-benar berbeda dari yang kita kenal. Matanya diwarnai dengan kesedihan. Di sini, hanya kalian berdua yang menemaniku. Yuer meraih tangannya dan mengusap pipi putih halusnya ke telapak tangannya. Yun Ce mengira dia khawatir dengan luka-lukanya, jadi dia menghiburnya, tenang. Saya baik-baik saja. Saya tidak mengobati luka luar saya bukan karena saya tidak bisa, tapi karena saya ingin tetap seperti itu. Kita tahu. Honger mengedipkan mata merah terangnya dengan manis. Kakak kulit putih sudah mentraktirmu sebelumnya. Itu sebabnya Yuer dan aku tidak khawatir sedikitpun. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Kebingungan memenuhi wajah Yun Ce sebelum dia menyadari sesuatu. Kakak kulit putih. Selama pertempuran terakhir melawan Mo Beichen, dia menderita luka yang luar biasa tetapi terbangun hanya dalam hitungan hari. Dia menemukan bahwa sebagian besar lukanya juga telah sembuh, jauh lebih baik dari yang seharusnya. Kali ini sama saja, Yun Ce berjongkok dan bertanya dengan sabar, Honger, siapakah kakak kulit putih ini? Apa maksudmu? Kakak kulit putih adalah kakak kulit putih. Honger menjawab dengan serius, pakaiannya putih, kulitnya putih, dia bahkan bersinar dengan warna putih yang cantik, itu sebabnya dia adalah kakak kulit putih. Anda mengangguk setuju di samping Honger. Dia terlihat seperti apa? Apakah dia seseorang yang pernah kutemui di masa lalu? Yun Ce terus mendesak. Dia terlihat seperti apa? Honger mengerutkan alisnya sambil berpikir sebelum menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas, yang saya tahu hanyalah dia benar-benar berkulit putih. Suaranya sangat bagus. Dia bahkan menyuruh kami untuk tidak memberitahumu tentang keberadaannya. Honger tiba-tiba menyadari sesuatu, dan menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Jelas dari matanya yang terbuka lebar bahwa dia tahu dia telah mengacau. Yun Ce sedikit terkejut. Dia memberitahumu, dia bisa memasuki ruang Sky Poison Pearl. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah mutiara racun langit. Tanpa izin saya, tidak ada seorang pun yang bisa memasuki tempat ini selain saya, Heling, Honger dan Yuer. Apalagi yang dia katakan padamu? Yun Ce mengulurkan jarinya dan menyodok hidung kecilnya yang lucu kepada Honger. Jika kamu memberitahuku, aku akan membiarkanmu memakan pedang pelangi jahat Vermilion Shadow. Aku tahu kamu sudah memperhatikannya sejak lama. Mata Hong langsung bersinar seperti batu permata. Dia menurunkan tangannya lebih cepat dari kemampuan Yu untuk berkedip dan berkata, benarkah? Anda sebaiknya tidak mengingkari janji Anda, Tuan. Kakak putih tidak terlalu sering berbicara dengan kami, tapi mari kita lihat, pertama kali dia muncul, menurutku dia mengatakan sesuatu seperti, naga biru kecil itu berbakti dan berhati murni, kurasa tidak apa-apa jika menjaganya, hidup, Anda mengangguk lagi. Yun Ce, oh benar. Honger tiba-tiba melontarkan ledakan animasi lainnya, ada beberapa hal yang kakak putih katakan kepadaku yang aku ingat dengan sangat jelas. Dia bilang dia selalu ada, dia tidak bisa menunjukkan dirinya karena Sister Heling. Hanya setelah Sister Heling pergi barulah dia dapat mewujudkan dirinya. Saya pikir itu yang dia katakan. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Kali ini, Yun Ce terdiam untuk waktu yang sangat lama. Tiba-tiba, Yun Ce bangkit dan menyebarkan persepsi spiritualnya ke seluruh Sky Poison Pearl. Dia kemudian bertanya, siapa kamu? Tolong tunjukkan dirimu. Dia tidak mendapat respon meski menunggu lama. Sambil menjaga suaranya setenang dan seramah mungkin, dia melanjutkan, kaulah yang menyelamatkan Kaisar Naga Biru dan merawat lukaku secara rahasia.
Saya tahu Anda tidak jahat terhadap saya, Anda juga bukan musuh saya. Saya tidak percaya Anda punya alasan untuk menyembunyikan diri. Tolong tunjukkan dirimu agar setidaknya aku bisa berterima kasih secara langsung. Kaisar Naga Biru seharusnya mati, tetapi dia diselamatkan oleh seorang wanita tak dikenal yang menggunakan energi cahaya yang dalam. Pemulihannya yang cepat dan tidak wajar juga berkat dia. Dan sekarang Honger mengatakan bahwa dia telah ada di Mutiara Racun Langit selama ini tanpa dia sadari. Apa yang dikatakan Honger lagi? Dia selalu ada. Dia tidak bisa bermanifestasi selama Heling masih ada. Jelas sekali bahwa Heling juga tidak tahu bahwa wanita tak dikenal ini ada. Kalau tidak, dia pasti sudah memberitahunya. Kecuali satu kali, dia tidak pernah menyembunyikan apapun darinya. Segala macam spekulasi dan kemungkinan bercampur aduk di otaknya hingga yang tersisa hanyalah kekacauan yang tak terpecahkan. Energi mendalam yang ringan. Seharusnya tidak ada orang ketiga yang bisa menggunakan energi cahaya yang dalam selain dia dan Sensi, tapi itu tidak mungkin Sensi. Dia tidak akan bisa memasuki ruang Mutiara Racun Langit, dan bahkan jika dia bisa, tidak mungkin Honger tidak mengenalinya. Jadi siapa? Siapa itu? Tidak ada gunanya berteriak, Tuan. Kakak kulit putih tidak bisa mendengarmu, kata Honger sambil terkikik dan air liur semakin besar di sudut bibirnya. Kenapa begitu? Yunce memandang rendah gadis itu. Mencucup, Honger menyedot kembali air liurnya ke dalam mulutnya sebelum cemberut. Itu karena kakak putih berkata dia perlu tidur setelah menyembuhkanmu. Nyatanya, dia harus tidur berhari-hari. Ayah, bisakah kita berhenti membicarakan kakak kulit putih? Saya ingin pedangnya. Beri aku pedang. Beri aku pedang, 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 beri aku pedang. Dia terus menjabat tangan Yun Ce sambil memintanya untuk memberinya makan. Yun Ce menarik kesadarannya. Pada akhirnya, dia tidak dapat mengidentifikasi keberadaan yang tidak biasa di Mutiara Racun Langit. Pantas saja, saya bertanya-tanya mengapa luka dalam saya begitu ringan meskipun saya mengalami luka luar. Seseorang telah merawatku. Baik, Yun Ce memanggil pedang pelangi jahat Vermilion Shadow yang Honger telah lama perhatikan dengan lambaian tangan, dan gadis itu segera menjerit kegirangan. Dia segera memeluk pedangnya sebelum memakannya seperti tidak ada hari esok. Logam ilahi berbenturan dengan gigi mutiara, dan gigi mutiara menang. Di sampingnya, Yuer memperhatikan Honger dengan tenang dengan kedua tangan di pipinya. Dia tidak makan pedang, tapi dia menikmati betapa bahagianya kembarannya saat dia makan. Saat ini, Mo Changying dan Helian Lingzu telah meninggalkan gurun. Tidak lama kemudian Yun Ce mulai mendeteksi aura manusia di sekitarnya. 1 jam kemudian, sebuah kota besar muncul dari cakrawala. Mari kita kembali ke sekte dulu, Helian Lingzu menatap Yun Ce sambil merasakan gelombang kelegaan yang besar. Melawan segala rintangan, pria yang terluka parah itu berhasil selamat dari luka-lukanya dan korosi debu jurang selama 9 jam penuh tanpa mengalami kematian. Begitu mereka berada di sekte tersebut, udaranya akan jauh lebih bersih, dan peluangnya untuk bertahan hidup akan meroket. Sangat baik, Mo Changying tidak setuju. Keduanya membuka jalan menuju wilayah terpadat di kota. Mo Changying masih menggendong Yun Ce dengan satu tangan. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah peduli apakah dia hidup atau mati. Satu-satunya alasan dia menyelamatkannya adalah untuk menuruti keinginan Helian Lingzu. Tentu saja, baik Mo Changying maupun Helian Lingzu tidak dapat membayangkan bahwa orang acak yang mereka selamatkan akan menjadi orang yang menghancurkan nasib seluruh dunia mereka. Bab 1982 Badai dan Awan Kaca. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Aura yang dalam semakin kuat saat Helian Lingzu dan Mo Changying terus maju. Ada lahan budidaya besar di depan mereka, yang lebarnya sekitar 400 km. Itu juga tempat sebagian besar elemen dikumpulkan. Bahkan langit tertutup lapisan kuning tua yang layu. Duo ini baru saja mendekat ketika siluet yang memancarkan aura kuat bergegas menemui mereka. Suara kunonya mencapai mereka jauh sebelum dia mendekat. Kusian menyapa putri pertama. Ketika orang tua itu memasuki persepsi spiritual Yun Ce, dia menyadari bahwa auranya setebal sejuta gunung, dan tingkat kultivasinya berada di puncak alam guru ilahi. Dia seharusnya bisa menandingi sebagian besar kaisar dewa di Primal Chaos, namun penampilannya menceritakan kisah yang berbeda. Ketika seseorang telah memasuki alam master ilahi, umur mereka bertambah dengan pesat, dan mereka tidak menua seperti manusia bahkan ketika mereka telah mencapai akhir umur mereka. Jun Wuming,
Penguasa pedang adalah salah satu contohnya. Bahkan pada saat-saat terakhirnya, matanya seterang bintang, dan kulitnya sehalus marmer. Satu-satunya ciri yang benar-benar menunjukkan usianya adalah rambut putih dan janggutnya. Namun, puncak guru ilahi di hadapannya sangat berbeda. Dia kurus dan kuyu, dan matanya suram. Kulitnya kasar seperti amplas dan juga ditutupi bintik-bintik aneh berwarna keabu-abuan. Dia tampak seperti telah dibakar di atas api penyucian selama beberapa hari beberapa malam. Jika bukan karena budidayanya, tidak ada yang akan salah mengira dia sebagai kaisar dewa. Satu-satunya orang yang menurutnya memiliki karakteristik serupa adalah Yan Wan, Yan Tu, dan Yan Tri. Ketiga leluhur Yama telah menderita di Laut Tulang Kegelapan abadi selama 800.000 tahun. Tidak disangka bahwa debu jurang dapat mengikis bahkan seorang guru ilahi puncak sampai sejauh ini. Jika dia tidak yakin sebelumnya, dia sekarang tahu bahwa umur rata-rata penghuni abis pasti lebih rendah daripada mereka yang berasal dari Primal Chaos. Pria tua itu mencoba membungkuk pada Helian Lingzu, namun wanita muda itu buru-buru menghindar. Jangan, Tuan, Lingzu mungkin telah kembali ke tugasnya, tapi kamu adalah, dan akan selalu menjadi, tuanku. Aku tidak akan pernah bisa menerima busur darimu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan memulai dengan suara hangat, kamu adalah anggota Istana Kekaisaran, putri pertama. Saya, Tuan, sela Helian Lingzu dengan tegas sebelum memberi hormat kepada lelaki tua itu. Tolong jangan lakukan ini padaku. Perlakukan saja aku seperti dulu dan panggil aku, Lingzu. Hahaha, Mo Changying tertawa. Anda paling mengenal Lingzu, guru, dan kami tidak sedang berada di pengadilan saat ini. Lakukan saja apa yang dia katakan. Jelas sekali bahwa lelaki tua bernama Kusian sangat menghormati dinasti Helian. Dia tidak mau melewatkan etika yang diperlukan bahkan jika Helian Lingzu adalah murid langsungnya. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, dia akhirnya menyetujuinya sambil tersenyum, baiklah. Lingzu, ayahmu memberitahuku bahwa kamu bepergian sendirian ke kabut tak berujung untuk mencari inspirasi terobosan itu, saya senang melihat kamu aman dan sehat. Helian Lingzu tampak sedikit menyesal. Saya berterima kasih atas perhatian Anda. Saya selamat berkat bantuan kakak senior ke-9, tetapi hal itu harus dibayar mahal olehnya. Itu hanya luka kecil, kata Mo Changying dan mengangkat lengan kirinya yang berlumuran darah dengan santai. Wajahnya tidak terlalu berkedut meskipun dia sedang berusaha menyembuhkan luka-lukanya. Kusian melambaikan tangannya dan menjebak luka yang membentang dari lengan hingga tulang rusuknya dengan lapisan tipis energi kuning. Beberapa saat kemudian, energi abu-abu yang bocor darinya hilang semua. Dia kemudian menoleh ke Lingzu dan menasihati, kamu adalah putri pertama, Lingzu. Keamanan Anda menggantikan segalanya. Anda tidak boleh mengambil risiko seperti itu lagi, oke. Helian Lingzu menyesal, tapi tidak menyesal. Dia menyatakan dengan tegas, justru karena saya putri pertama maka saya harus melakukan ini. Dia berbalik dan melihat pasir dan debu yang tak terbatas jauh, jauh sekali. Aku sudah terlalu lama terhenti di alam sovereign ilahi. Jika saya tidak dapat mencapai terobosan, jika dinasti kita terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum nama kita hilang ke pasir abadi dan terlupakan selamanya. Apa risikonya? Bukan, apa risiko yang mematikan dibandingkan dengan itu? Dinasti Helian dulunya adalah kekuatan dominan di alam jurang kilin. Sekarang, mereka tidak lebih baik dari bahan tertawaan. Mo Changying membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Kusian menghela nafas tetapi tidak membantah maksudnya juga. Dia menoleh ke Yun Che dan bertanya, siapa pria ini? Mo Changying menjawab, dia adalah orang yang kami selamatkan di jarak 450 km di pinggiran kabut tak berujung. Saudari muda Lingzu tidak dapat melihatnya binasa di pasir dan memutuskan untuk membawanya kembali bersama kami. Dia menatap Yun Che dan melanjutkan, dia terluka sangat parah, tapi dia lebih tangguh, atau haruskah saya katakan, lebih beruntung dari yang diharapkan. Dia entah bagaimana bertahan sampai kita kembali. Kusian mengerutkan kening. Dia baru saja hendak menegur Helian Lingzu karena dengan ceroboh menyelamatkan orang asing, yang jelas-jelas berasal dari luar, ketika Helian Lingzu menyela, murid ini belum melupakan ajaranmu, guru. Aku bersumpah aku tidak menyelamatkannya hanya karena kebaikan. Saya memperhatikan bahwa dia tampak luar biasa bahkan ketika dia berada pada kondisi terakhirnya. Aura hidupnya berada dalam kondisi kritis, tapi aku tahu dia masih cukup muda dan hampir sejajar denganku.
Saya tahu peluangnya kecil, tetapi jika dia adalah anggota kerajaan Tuhan, mungkin dialah yang kita butuhkan untuk mengubah situasi kita. Semakin banyak Helian Lingzu berbicara, semakin kecil suaranya. Dia sendiri tahu betapa lemahnya alasannya. Kusian menyembunyikan desahannya lagi. Jelas sekali bahwa masa depan kelam dinasti Helian akan menimpa Helian Lingzu. Dia praktis menggenggam sedotan pada saat ini. Tapi bukan berarti dia tidak bisa memahami perasaannya. Alasan dia menginginkan orang asing tak dikenal ini menjadi kesempatan yang akan membalikkan nasib Helian dengan sangat buruk, adalah karena Istana Kekaisaran telah mengubur satu kesempatan seperti itu dengan tangan mereka sendiri beberapa ratus tahun yang lalu. Pria itu, bernama Mo Beichen. Alih-alih menanggapi jawaban pucatnya, Kusian menyapukan auranya ke Yun Ce sekali dan berkata, dia bisa bertahan, tapi lukanya dalam. Terserah padanya apakah dia bisa hidup untuk melihat hari lain. Konsentrasi debu jurang terus melemah saat melewati penghalang demi penghalang. Akhirnya, Yun Ce tertinggal di pavilion samping yang tenang. Yun Ce tidak segera bangun. Sebaliknya, dia menarik auranya sebanyak mungkin sambil mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Pertemuan kebetulan di pinggiran Endless Fog telah menjadikan tempat ini sebagai titik awalnya. Dunia di sisi lain Primal Chaos memang benar-benar ada. Dia tinggal di dalamnya sekarang. Meskipun ini baru hari pertamanya di dunia ini, tujuannya, tidak, misinya telah menyentuh jiwanya untuk kesekian kalinya. Tidak ada seorang pun di sini yang menjadi teman. Dia tidak boleh menyerah pada rasa takut, keraguan, dan yang paling penting, rasa kasihan. Tidak ada akhir yang sempurna. Hanya satu dunia yang akan muncul utuh ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan. Dia adalah seorang pria yang melawan seluruh dunia. Itu sebabnya dia harus menggunakan apa saja yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dia akan menggunakan metode yang paling keji, paling kejam, paling kotor dan paling brutal yang dapat dia pikirkan. Yang terpenting, dia harus memenuhi satu janji yang Ciu Yao minta agar dia tepati. Dia akan membuang hatinya demi semua yang dia cintai. Pasir terus bertiup, dan langit praktis tidak terlihat. Bahkan api penyucian di neraka pun tidak bisa menjadi lebih buruk dari ini. Siluet seorang wanita muda perlahan melangkah melewati badai pasir. Pakaiannya sebersih salju, kulitnya sehalus batu giok, dan matanya seterang bintang. Wajahnya ditutupi kerudung putih, namun separuhnya yang mengintip dari balik kerudung karena angin sudah cukup untuk membuat badai pasir menjadi kacau balau. Satu pandangan sudah cukup bagi siapapun untuk mengetahui bahwa dia tidak termasuk dalam zona bencana ini. Sebuah pedang tipis melayang dengan tenang di belakangnya. Cahaya lembutnya seputih awan dan bersinar seperti kaca. Meski begitu, cahayanya cukup terang untuk menembus lapisan pasir yang tak berujung dan menyinari jiwa itu sendiri. Namanya adalah pedang awan kaca. Wanita muda itu melihat ke kiri dan ke kanan saat dia berjalan melewati pasir. Dia tidak dapat menemukan batasannya bahkan setelah memperluas persepsi spiritualnya hingga maksimal. Di mana tempat ini, Bibi? Suaranya sehalus air dan merdu seperti nyanyian surga. Bahkan pasir yang mengamuk di sekelilingnya pun melunak seolah tak sanggup meredam suaranya. Apakah aku tersesat? Tidak ada yang menjawabnya. Gadis itu berkedip sekali sebelum berkata dengan nada manis, keluarlah, Bibi. Aku tahu kamu di sini. Untuk sementara waktu, tidak ada tanggapan. Angin dan pasir terus menderu tanpa henti melawan. Dunia, kemudian, desahan pelan menembus kebisingan, dan segalanya lenyap dalam sekejap. Angin berhenti bertiup, dan pasir berhenti bergeser. Segala sesuatu dan apapun dalam jarak ribuan kilometer dari wanita muda itu berhenti seolah-olah surga sendiri yang memerintahkannya. Sudah jelas bahwa itu adalah pemandangan luar biasa yang akan membuat takut siapapun. Siluet dewa perlahan muncul di tengah dunia beku. Dia mengenakan jubah biru yang sangat cocok dengan dinginnya matanya. Dia menyerupai kecantikan beku dalam lukisan atau pengantin fantastis yang tidak akan pernah bisa diperoleh seseorang. Dia, tentu saja, adalah Hua Qinying. Matanya, niat pedangnya, dan auranya semuanya memancarkan aura penolakan mutlak. Mustahil untuk mengerahkan keinginan untuk mendekatinya, apalagi menyinggung perasaannya dengan tatapan mata. Namun wanita muda itu tidak mempunyai masalah seperti itu. Seperti kupu-kupu yang menari, dia menerkam ke arah wanita itu dan menangis gembira, Bibi. Sayangnya, medan kekuatan yang tak terlihat mendorongnya menjauh sebelum dia bisa mendekat. Caili,
Dia berkata dengan suara beku yang hampir tanpa emosi, kamu ingat bahwa ini adalah ujian pribadimu, bukan? Anda harus memahami sekeliling Anda dengan tubuh dan jiwa Anda, dan merobohkan segala bahaya yang mungkin Anda hadapi dengan kekuatan Anda sendiri. Kamu tidak boleh bergantung padaku baik secara fisik maupun mental. Fakta bahwa Caili mengungkap kehadirannya dan memaksanya untuk hadir sedikit banyak telah merusak inti persidangan ini. Suaranya mampu mendinginkan jiwa yang paling panas, namun Caili sama sekali tidak terlihat ketakutan. Dia hanya mengangguk seperti burung pelatuk dan berkata, saya tahu, saya tahu. Aku berjanji tidak akan meminta bantuanmu tidak peduli bahaya apapun yang aku hadapi. Saya hanya ingin tahu tentang tempat ini, dan saya tahu tidak ada apapun di dunia ini yang tidak Anda sadari. Selain menjelajahi dunia sendiri, cara terbaik dan tercepat untuk memperluas wawasanku adalah dengan bertanya langsung padamu, bukan? Alasan Hua Qinying mengabaikan keberatan Hua Fuchen dan membawa Hua Caili ke dunia luar adalah untuk memaparkannya pada wajah sebenarnya dari jurang maut dan sifat sejati umat manusia. Itu juga merupakan cara terbaik baginya untuk menemukan inspirasi untuk mencapai terobosannya. Jika dia bisa mengatasi situasi berbahaya atau bahkan fatal dengan kekuatannya sendiri, maka peluangnya untuk memasuki dunia kultivasi berikutnya akan meroket. Namun, Caili harus mengandalkan dirinya sendiri dan bukan pada orang lain. Jika dia tidak bisa menghilangkan mentalitas bahwa seseorang akan melindunginya ketika keadaan menjadi berbahaya, maka persidangan itu tidak akan ada gunanya atau malah memperkuat mentalitas buruk itu. Dia tidak akan pernah mempelajari emosi yang dikenal sebagai keputusasaan dan menemukan keberanian dalam dirinya untuk menembus batas kemampuannya. Meski begitu, tidak mungkin Hua Qinying atau Hua Fuchen benar-benar membiarkan Hua Caili masuk ke dunia sekuler tanpa perlindungan. Meski begitu, Hua Caili tidak percaya ayah dan bibinya akan meninggalkannya sendirian sedetik pun. Hua Caili telah berusaha untuk menaati aturan, dia benar-benar melakukannya, tetapi rasa penasarannya terlalu besar hari ini. Sambil menghela nafas dalam hati, Hua Qinying menatap ke kejauhan dan menjelaskan, ini adalah alam jurang Qilin. Ini adalah tempat pasir dan batu paling aktif di dunia, dan di tengahnya adalah alam Dewa Qilin. Aku sudah memberitahumu tentang alam Dewa Qilin sebelumnya. Alam Qilin Abis, alam Dewa Qilin, Hua Caili mengulangi ketika sebuah kenangan muncul di benaknya. Benar, alam Dewa Qilin adalah tempat badai pasir berlangsung selamanya, dan juga tempat tinggal Qilin terakhir. Itu benar, mata wanita muda itu berkedip karena rasa ingin tahu yang mendalam. Saya perlu melihatnya sendiri. Namun, Hua Qinying segera menuangkan air dingin ke dalam rencananya. Sayangnya, tidak ada orang yang bisa memasuki alam Dewa Qilin. Raja Abisal sendiri telah membatasinya. Bibir Hua Caili terbuka karena terkejut. Siapa yang mengira bahwa alam acak, yang bahkan tidak dilindungi oleh rahmat ilahi, akan melibatkan Raja Neraka tertinggi? Hua Qinying menjelaskan, Raja Neraka mungkin memiliki hubungan baik dengan Qilin terakhir. Itulah sebabnya dia menamakan tempat itu alam Dewa Qilin dan menetapkan batasan yang hanya dibuka setiap 100 tahun sekali. Tidak hanya itu, hanya penduduk asli Qilin Abyss Realm yang diizinkan masuk. Alam Dewa Qilin adalah tempat perlindungan terakhir Qilin dan anugerah bagi alam jurang Qilin. Pembatasan itu bisa sangat rapuh seperti kertas, dan siapa yang berani melanggar karya Raja Neraka sendiri dan memasuki tempat itu tanpa izin. Kekecewaan mewarnai sorot mata Caili. Jadi, saya tidak akan bisa memasuki alam Dewa Qilin bahkan jika saya pergi ke sana, saya berharap untuk melihat seperti apa Qilin yang sebenarnya. Terjadi keheningan sesaat sebelum Hua Qinying berkata, itu belum tentu benar. Dia menyebarkan persepsi spiritualnya melampaui pasir yang membeku. Dengan asumsi bahwa Qilin Abyss Realm tidak mengalami pergolakan yang terlalu besar, itu seharusnya masih dikendalikan oleh satu kerajaan dan 3 sekte. Ketika tiba waktunya alam Dewa Qilin dibuka, orang luar dapat masuk jika mereka mendapatkan izin dari kekaisaran dan ketiga sekte. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa alam Dewa Qilin tidak berguna bagi Anda. Meskipun alam Dewa Qilin adalah dunia dengan konsentrasi pasir dan batu tertinggi, dan merupakan tempat perlindungan bagi semua orang yang mengolah kekuatan bumi, itu tidak akan membantu Anda sedikit pun dalam ujian Anda. Hua Caili berpikir sejenak dan mengangguk. Bagus. Tapi tolong beritahu saya seperti apa senior Qilin saat kita keluar dari sini gelombang. Hua Qinying adalah seorang wanita yang memiliki sedikit emosi dan keinginan. Ingatannya tentang Qilin terakhir juga berupa bayangan kabur.
Namun, dia tidak pernah bisa menolak permintaan wanita muda itu. Alih-alih memberikan jawaban tegas kepada Caili, dia bertanya, apakah kamu sudah beradaptasi dengan debu jurang? Hua Caili mengangguk tanpa ragu-ragu. Ini tidak seseram yang kukira. Itu karena kamu dilahirkan di kerajaan Tuhan di mana tidak ada debu jurang. Itu juga karena kamu belum pernah memasuki kabut tak berujung sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya Hua Caili meninggalkan kerajaan dewa penghancur surga, tapi tujuannya biasanya adalah tanah suci atau kerajaan dewa lainnya. Dia selalu diantar oleh ayahnya juga. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki dunia debu jurang. Itulah sebabnya dia tidak bisa memahami teror sebenarnya dari debu jurang, dan mengapa dia hanya butuh beberapa saat untuk menyesuaikan diri dengannya. Kamu sendiri yang memutuskan kemana kamu pergi selanjutnya, tapi kabut tak berujung adalah salah satu tempat yang harus kamu kunjungi. Itu karena itulah tubuh dunia yang sebenarnya. Aku sudah tahu, wanita muda itu mendengus sebelum memotong lapisan pasir beku di depannya dengan gelas Cloud Sword. Kalau begitu aku pergi, Bibi. Whoosh! Badai pasir tiba-tiba kembali terjadi seperti iblis yang tersentak dari tidurnya, dan deru angin sekali lagi menghabiskan semua suara. Hua Qinying sudah pergi. Wanita muda itu menjulurkan lidahnya dengan manis dan memotong lebih banyak lapisan pasir. Dia kemudian terbang menuju tempat yang tidak diketahui dengan kecepatan luar biasa. Bagaikan burung penyanyi yang dilepas dari sangkarnya, ia diliputi kegembiraan, dan rasa. Ingin tahu saat ini, dia tidak membawa rasa takut atau keraguan. Dia tidak memiliki tekanan yang seharusnya dimiliki oleh seorang putri ilahi atau tekad untuk menanggung nasib seluruh kerajaan. Itu karena dia terlalu dilindungi dan dimanjakan oleh pelindungnya. Ayahnya, Bupati Ilahi, menyayanginya seperti nyawanya sendiri, dan bibinya yang sangat dikagumi bersedia menghabiskan sisa hidupnya untuk melindunginya juga. Jauh di atas badai pasir, tatapan dingin dan jernih mengamati Caili dari dekat seperti elang. Beberapa saat kemudian, dia menatap langit kuning keabu-abuan. Dalam beberapa tahun terakhir, langit perlahan tapi pasti berubah warna. Sangat sedikit orang yang memperhatikan perubahan tersebut, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mengetahui mengapa hal itu terjadi. Siklus setiap gelombang hitam semakin pendek. Runtuhnya ruang waktu mungkin sudah dekat. Dia membisikkan nasib yang sedang dihadapi dunia. Pembawa dewa jarang muncul bahkan sekali dalam 10.000 tahun, namun mereka tumbuh seperti pasir di era ini. Dian Zhengxi dari kerajaan Tuhan tanpa batas tidak ada bandingannya di antara rekan-rekannya. Si kembar ajaib dari kerajaan bintang dan bulan digantikan oleh sepasang kembar ajaib lainnya. Putra ilahi Dreamweaver telah sepenuhnya membangkitkan esensi ilahinya hanya dalam 1 abad. Dan bahkan kupu-kupu burung hantu, kerajaan dewa dengan jumlah pembawa dewa paling sedikit dalam sejarah, telah menggantikan pembawa dewa mereka dengan pilihan yang lebih unggul, sesuatu yang belum pernah terjadi di kerajaan itu sebelumnya. Omong-omong, mantan putri ilahi dari kerajaan malam abadi Tuhan, Shen Wuqing telah terbunuh seketika. Ini menunjukkan betapa luar biasa putri ilahi yang baru, Shen Wei. Dan kamu, Caili, kamu adalah pembawa dewa pertama dalam sejarah kerajaan dewa penghancur surga yang memiliki esensi ilahi yang sempurna. Hatiku sakit, tapi kamu harus bertumbuh. Dengan begitu banyak bintang yang bersinar di langit kelabu abadi di dunia kita sekaligus, apakah ini pertanda keajaiban yang belum pernah disaksikan dunia kita, atau malapetaka? Bab 1983 Pencerahan melalui ketiadaan. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Yun Ce akhirnya bangun dari tidurnya. Helian Lingzu dan Mo Changying baru saja hendak pergi ketika mereka mendengar suara dan berbalik. Saat itu, Yun Ce sudah membuka matanya. Mata Helian Lingzu berkedip-kedip karena gembira, tapi dia dengan hati-hati mempertahankan sikapnya sebagai putri kekaisaran dan tersenyum. Kamu sudah bangun. Mata Mo Changying jauh lebih terkejut dan kritis. Merupakan keajaiban bahwa pemuda itu berhasil selamat dalam perjalanan kembali ke kekaisaran. Untuk bangun dalam waktu sesingkat itu adalah keajaiban lainnya. Yun Ce mengejang tetapi tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk duduk dari tempat tidur. Jadi, dia memberikan senyuman penuh terima kasih kepada mereka sebaik mungkin dan berkata, "Terima kasih, karena telah menyelamatkan hidupku, kalian berdua." Mo Changying menyipitkan matanya. "Bagaimana kamu tahu bahwa kamilah yang menyelamatkanmu?" Yun Ce menjawab dengan jujur, "Saya mempertahankan sedikit kesadaran meskipun saya terluka."
Aku hanya tidak bisa bangun sampai sekarang. Helian Lingzu dan Mo Changying tampak heran. Mereka telah melihat betapa parahnya luka-lukanya. Bagaimana dia tidak sadar sepenuhnya? Apakah itu mungkin? Terlepas dari kelemahannya, Yun Ce menatap penyelamatnya dengan mata yang murni dan bersyukur. Putri pertama, Kakak Mo, aku bersumpah, aku akan membayarmu kembali. 1. Tampaknya menghabiskan seluruh kekuatannya hanya untuk mengucapkan beberapa kalimat itu. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, suaranya akan semakin melemah. Helian Lingzu menyela, cukup. Anda harus fokus pada istirahat. Anda dapat membayar kami kembali setelah Anda sembuh. Anda berada di paviliun pembalikan surgawi di Istana Surgawi Helian. Aura kuning dalam di tempat ini akan membantu pemulihan Anda. Jadi istirahatlah. Mo Changying angkat bicara selanjutnya, tetapi nadanya jauh lebih kaku daripada nada suara Helian Lingzu. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Dan mengapa Anda menginjakkan kaki di alam kilin abis kami? Alam kilin abis dikelilingi oleh badai pasir dan terletak di dekat laut kabut. Aura unsurnya yang paling aktif adalah batu pasir, sesuatu yang sebagian besar praktisi tidak ingin kembangkan. Oleh karena itu, sangat sedikit orang luar yang bersedia menembus badai pasir untuk memasuki alam jurang kilin. Yun Ce terdiam sejenak. Alam jurang kilin. Suaranya sedikit melunak. Aku tidak tahu. Saya sudah berada di badai pasir ketika saya bangun. Seluruh tubuhku sakit, dan sepertinya aku ingat pernah diburu oleh banyak orang. Itu sangat menakutkan. Segalanya setelah itu gelap dan putih, aku tidak tahu di mana aku berada atau bagaimana aku bisa sampai di sini. Wajah Yun Ce berkedut kesakitan seolah-olah dia telah memicu lautan jiwanya yang terluka parah, tapi dia menekannya sebaik mungkin. Mo Changying mencibir tak percaya. Masuk akal untuk mewaspadai orang lain. Jika Anda ingin tetap diam tentang masa lalu Anda tidak bisa mengatakan apapun tentangnya. Anda tidak perlu membuat alasan jelek seperti itu. Yun Ce mendongak dan menatap mata Mo Changying. Tatapannya lemah tapi tidak takut. Saudara Mo, putri pertama, kamu menyelamatkan hidupku. Saya tidak punya apa-apa selain rasa syukur di hati saya. Aku tidak pernah sanggup berbohong kepada kalian berdua. Wajah Mo Changying tetap kaku meskipun Yun Ce memohon. Dia baru saja hendak menanyakan pertanyaan lain ketika Helian Lingzu menyentuh bahunya. Anda melihat betapa terlukanya dia. Tidak mengherankan jika jiwanya terluka parah, dan akibatnya ingatannya terpengaruh. Yun Ce menoleh padanya dan memberinya senyuman penuh terima kasih. Matanya tampak begitu murni sehingga Helian Lingzu benar-benar berhenti bernapas sejenak dan harus memalingkan muka. Tidak dapat dibayangkan kalau dia berbohong dengan mata seperti itu. Apakah kamu ingat namamu sendiri? Helian Lingzu bertanya. Mo Changying tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya. Nada suaranya begitu lembut seolah-olah dia sedang berbicara dengan bayi rusa yang terluka, bukan dengan manusia. Yun Ce berkata perlahan, itulah satu-satunya nama yang bisa kuingat di kepalaku yang kosong. Saya pikir itu nama saya. Yun Ce, Yun. Helian Lingzu mengerutkan alisnya dengan ringan. Di abis, hanya sebagian kecil orang yang menggunakan nama keluarga itu. Tidak ada orang seperti itu di alam jurang kilin, dan tidak ada ahli atau klan kuat yang membawa nama keluarga itu juga. Itu milik mereka yang tinggal di sudut jurang maut yang terlupakan. Yang benar-benar mengejutkannya, adalah betapa nama Yun Ce, sangat cocok untuknya. Matanya, suaranya, wajahnya, dan bahkan sikapnya yang sebagian besar tertutup oleh luka-lukanya sangat cocok dengan namanya. Lupakan, Mo Changying sudah selesai dengan ini. Dia memunggungi Yun Ce dan berkata, Saudari muda Lingzu, sudah waktunya kita bertemu Tuan. Sangat baik, Helian Lingzu mengangguk dan berkata kepada Yun Ce selembut sebelumnya, harap tenang, Tuan muda Yun. Anda yakin bahwa tidak ada orang luar yang akan mengganggu istirahat Anda? Mudah-mudahan, Anda akan mengingat sesuatu saat Anda pulih. Ruangan kembali sunyi setelah Helian Lingzu dan Mo Changying pergi. Energi dalam di tempat ini jauh lebih lembut dibandingkan dengan dunia luar, dan dia juga bisa merasakan lusinan energi obat. Di udara, seperti yang dikatakan Helian Lingzu, ini adalah tempat yang khusus dibangun untuk istirahat dan pemulihan. Sayang sekali tidak ada apapun dan tidak seorang pun kecuali kakak kulit putih, yang dibicarakan Honger, yang bisa menyembuhkannya lebih cepat daripada yang bisa dia sembuhkan sendiri.
Yun Ce perlahan mengangkat tangannya dan merasakan debu di udara. Setidaknya selusin kali lebih tipis daripada saat dia terbangun saat badai pasir mengamuk, sangat tipis sehingga penduduk asli mungkin tidak bisa merasakannya sejak mereka lahir di sini. Tapi bagi pendatang baru seperti Yun Ce, debu jurang itu terasa begitu jernih hingga dia percaya itu nyata. Dia merasa seperti manusia yang menghirup udara yang terlempar ke dunia yang penuh dengan rawa beracun. Apa yang disebut udara yang dihirupnya benar-benar beracun, dan secara diam-diam ia menyerang tubuhnya dan melahap dagingnya, darahnya, tulangnya, energinya, dan bahkan jiwanya sepanjang waktu. Setiap gerakan yang dia lakukan terasa seperti sedang mengarungi lumpur. Bahkan kesadaran rohaninya sangat terhambat oleh hal itu. Sebagai contoh, keenam indranya ditekan ke titik di mana mereka kurang dari 10% dari biasanya, dan ini sebagian besar berada di zona bebas debu yang sangat dalam. Dia hampir tidak bisa membayangkan betapa buruknya keadaan di luar kota atau kabut tak berujung yang legendaris. Di sisi lain, aura unsur tempat ini menantang imajinasi, dan levelnya benar-benar melampaui apa yang dia pikir mungkin terjadi. Dalam kekacauan primal, alam dewa adalah alam eksistensi tertinggi yang absolut. Tapi di sini, sebagai perbandingan, perbedaan antara tempat ini dan alam dewa lebih besar daripada perbedaan antara alam dewa dan alam rendah. Dan itu hanya akan menjadi lebih besar jika dia berada di kerajaan Tuhan. Ruang di tempat ini juga sangat sulit. Pada puncaknya, ruang alam dewa sama lemahnya dengan kertas. Dia hanya membutuhkan satu gelombang untuk meruntuhkannya. Tapi di sini, kerusakan paling besar yang bisa dia lakukan meskipun dia mengerahkan seluruh kekuatannya adalah riak. Sejauh yang dia tahu, para penggarap di tempat ini tidak lebih berbakat dan pekerja keras daripada para penggarap primal chaos. Namun, mereka mampu berkultivasi jauh lebih cepat dan lebih tinggi daripada para penggarap primal chaos hanya karena tingkatan mereka lebih tinggi. Harganya tentu saja adalah korosi dari debu jurang. Bahkan di tempat penyembuhan ini di mana terdapat banyak penghalang untuk meminimalkan debu jurang, debu tersebut masih menyerang tubuhnya tanpa suara dan tanpa lelah. Berkat akun pribadi Dewa Leluhur, Yun Ce lebih mengetahui apa sebenarnya debu jurang itu. Itu adalah kekuatan kepunahan yang telah dipisahkan oleh Dewa Leluhur dari primal chaos yang asli, namun diencerkan berkali-kali sehingga bisa dilawan dengan aura mendalam yang cukup kuat. Ketika seseorang telah mencapai tingkat dewa sejati, mereka bahkan dapat mengisolasinya dengan sempurna dan mencapai apa yang disebut oleh penghuni abis sebagai rahmat ilahi. Tentu saja, dewa sejati pun tidak dapat mengendalikan debu jurang semudah mereka mengendalikan energi yang dalam. Tidak peduli betapa tipisnya kekuatan kepunahan, itu tetap merupakan kekuatan paling mendasar di alam semesta. Itu adalah salah satu energi leluhur yang melahirkan dewa leluhur itu sendiri. Tentu saja hal itu tidak bisa dikendalikan oleh kehidupan zaman ini. Yun Ce menurunkan lengannya dan menutup matanya. Sambil mengamati dan menahan debu jurang, dia perlahan-lahan mendorong kesadaran spiritualnya keluar sampai dia bisa mendengar Helian Lingzu dan Mo Changying berbicara. Nama belakang anak laki-laki itu adalah Yun, dan tidak ada ahli atau klan kuat di negara kita yang menyandang nama itu, apalagi Kerajaan Tuhan. Saya minta maaf untuk mengatakan ini, saudari muda Lingzu, tetapi tampaknya kekecewaan Anda tidak bisa dihindari. Helian Lingzu tidak memberinya jawaban. Masih ada 27 hari sebelum alam Dewa Kilin dibuka, ada sedikit tekad dalam suara Mo Changying, kita sudah lemah selama bertahun-tahun, dan saya ragu tahun ini akan berbeda. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkan sisimu sedetik pun ketika kita memasuki alam Dewa Kilin kali ini. Saya akan memastikan terobosan Anda bahkan jika saya harus melepaskan setiap kesempatan untuk melakukannya. Helian Lingzu masih diam. Adik perempuan Lingzu, Mo Changying melirik temannya. Helian Lingzu akhirnya kembali ke bumi. Dia memuluskan ekspresinya sebaik yang dia bisa dan berkata, saya berpikir apakah saya harus meminta guru untuk menyembuhkan luka Yun Ce. Mo Changying tiba-tiba menghentikan langkahnya. Helian Lingzu juga berhenti berbicara karena mengetahui bahwa apa yang akan dia katakan, sudah dikatakan, sama sekali tidak pantas. Mo Changying menatapnya sambil berkata perlahan, guru mendekati akhir masa hidupnya, dan dia telah tersiksa oleh penyakit dan kesakitan selama bertahun-tahun. Namun, dia bahkan tidak bisa beristirahat karena dukungannya diperlukan untuk mempertahankan paviliun surgawi Helian. Kecuali dalam keadaan luar biasa, kita tidak boleh mengganggunya jika memungkinkan.
Kami telah memberikan bantuan besar kepada anak itu dengan menyelamatkan nyawanya. Saya memahami bahwa Anda kelelahan karena masalah mengenai alam Dewa Kilin, tetapi saya tidak dapat memahami mengapa Anda begitu tertarik pada orang luar yang latar belakangnya tidak diketahui. Belum lagi saya tidak percaya bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Helian Lingzu tidak membantah perkataannya. Dia berkata dengan menyesal, "Kamu benar, kakak ke-9. Akhir-akhir ini aku merasa terganggu dan lalai. Entah mengapa, mau tidak mau saya berharap bahwa karma baik akan memberikan keajaiban yang dibutuhkan Helian untuk mengubah nasibnya." Dia tidak melebih-lebihkan. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan Helian adalah keajaiban atau tangan Tuhan itu sendiri. Ini adalah nasib yang tragis namun tidak dapat disangkal. Mo Changying hendak menunjukkan bahwa sikap Helian Lingzu terhadap Yun Ce aneh, tapi pengakuannya yang menyedihkan menyebabkan dia terdiam sekali lagi. Dia mungkin sudah terlalu memikirkan hal ini. Saya akan kembali ke Kekaisaran setelah saya berbicara dengan Master tentang konferensi Kilin Abyss. Seperti yang Anda katakan, kami telah menunjukkan kebaikan terbaik kepada Yun Ce dengan membawanya ke sini. Dia mungkin mengingat kebaikan kita, atau mungkin juga tidak. Tidak masalah, kita hanya akan mempermalukan diri kita sendiri jika kita tidak mengutamakan dia. Mo Changying santai dan mengangguk kuat. Jika dia tidak yakin sebelumnya, sekarang dia percaya bahwa kebaikan Helian Lingzu yang tidak biasa terhadap Yun Ce hanyalah kegelisahannya yang menggerogoti dirinya karena konferensi Kilin Abyss yang semakin dekat. Itu hanya khayalan yang lahir dari keputusasaan, dan dia bisa memahami perasaan itu. Perasaan spiritual Yun Ce mengimbangi keduanya bahkan saat mereka semakin menjauh. Namun, ia juga semakin melemah akibat terkikisnya debu jurang. Dia menyalurkan lebih banyak energi jiwa ke dalam kesadaran spiritualnya agar tidak goyah. Untuk beberapa alasan, hatinya, jiwanya, dan bahkan pembuluh darahnya yang dalam beresonansi secara mendalam dengan tempat yang disebut alam Kilin Abyss. Dia membutuhkan kesempatan untuk bergerak, jadi tentu saja dia perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Saat ini, keduanya sudah pergi jauh, jauh dari kamarnya. Pada saat itulah dia mengambil aura milik lelaki tua bernama Ku Xian. Ku Xian adalah seorang guru ilahi puncak. Jika dia terus melakukan ini, kemungkinan besar dia akan ketahuan. Yun Ce hendak menarik kesadaran spiritualnya ketika tiba-tiba, sebuah kesadaran muncul di benaknya. Ini adalah Abyss, dan dia harus bertindak dengan sangat hati-hati. Itulah sebabnya dia menyingkirkan semua pikiran menyimpang dari pikirannya dan hanya fokus pada tugasnya. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa perasaan rohaninya sebenarnya terasa lebih jelas dari sebelumnya. Hal ini seharusnya tidak mungkin terjadi karena telah terus-menerus dilemahkan oleh debu jurang sejak 10 napas yang lalu. Dia seharusnya merasa lebih tertekan dari sebelumnya, bukan sebaliknya. Dia mencoba memusatkan perhatian pada persepsi spiritualnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa energi jiwanya secara tidak sadar mendorong debu jurang yang bersentuhan dengannya. Dia menarik pikirannya dan mengangkat tangannya sekali lagi. Menyipitkan mata sedikit, dia merasakan debu jurang dengan jari-jarinya sekali lagi. Lama sekali kemudian, dia berbisik, katakan, "Heling, menurutmu, apakah mungkin bagiku untuk mengendalikan debu jurang?" Tidak ada yang menjawabnya. Dia akan mempertahankan postur ini selama beberapa jam berturut-turut. Debu jurang adalah bentuk setelah kekuatan kepunahan diencerkan berkali-kali. Meski begitu, dewa sejati dan dewa pencipta hanya bisa menolak kekuatannya, bukan memerintahkannya. Namun, Xiao Lingqi, dewa leluhur, telah memberinya tubuh suci ketiadaan miliknya, dan buku panduan surga penentang dunia terakhir yang ditinggalkan Xia Qingyuan memungkinkannya untuk menyelesaikan seni ilahi leluhur. Dalam hal itu, mungkinkah? Mata Yun Ce perlahan menjadi fokus di tengah keheningan yang berkepanjangan. Itu tidak akan berhenti sampai anehnya terlihat kosong. Bab 1984 Erosi. Diedit sebagian, puing-puing. Waktu yang tidak diketahui telah berlalu dalam kedamaian dan keheningan ketika sosok pemalu tiba-tiba memasuki pandangan Yun Ce. Dia adalah seorang anak laki-laki berpenampilan tidak sehat yang tampaknya masih berada di usia remaja awal. Wajahnya tirus, kulitnya kasar dan gelap, tidak sesuai dengan usianya. Dia tersentak saat melihat Yun Ce terbaring di tempat tidur tampak memar dan babak belur, tapi dia tidak segera pergi. Dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dengan cepat seolah dia sedang mencari seseorang atau sesuatu.
Ketika dia tidak dapat menemukannya, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengumpulkan keberaniannya. Maksudku, senior, apakah kamu tahu di mana kakak senior Lingzu berada? Kudengar dia kembali dari perjalanannya. Yun Che menatapnya dengan hangat dan menjawab, dia sudah kembali, tapi dia tidak ada di sini sekarang. Dia mungkin sedang bertemu tuannya sekarang. Anak muda itu tampak kecewa, namun dia menjawab dengan sopan, ya Tuhan. Terima kasih telah memberitahuku, senior. Dilihat dari sikapnya yang berhati-hati, jelas bahwa dia tidak seharusnya berada di sini. Merasa sedih, pemuda itu hendak pergi ketika Yun Che menambahkan, namun, dia akan segera kembali. Jika Anda ingin bertemu dengannya, Anda mungkin ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Mata anak muda itu langsung berbinar. Dia mengangguk kuat dan berkata, oke, saya akan menunggu selama yang diperlukan untuk bertemu dengan kakak senior Lingzu. Sedetik kemudian, dia menundukkan kepalanya dan bergumam, selama aku tidak tertangkap. Kembali ke Mo Changying dan Helian Lingzu, keduanya akan kembali ke kekaisaran segera setelah mengucapkan selamat tinggal pada Kusian, tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk memberitahu Yun Che tentang keberangkatan mereka sebelum melakukannya. Akan memalukan bagi kekaisaran jika mereka bahkan tidak bisa mempraktikkan etika yang benar, atau begitulah yang dikatakan Helian Lingzu. Mo Changying tidak punya pilihan selain menerimanya. Ketika mereka sudah dekat dengan ruangan itu, mereka mendengar suara seorang pemuda berkata, di alam jurang kilin, 99% kultivator kami mengolah energi mendalam bumi sebagai elemen utama mereka, dan energi mendalam angin sebagai elemen sekunder. Aku juga sama, dan aku bisa memanggil badai pasir yang cukup besar. Menurut tuanku, alasan kilin Abyss Realm menjadi pusat daya tarik semua praktisi mendalam bumi adalah karena ini adalah tempat dengan jumlah energi mendalam bumi terbesar di seluruh dunia. Sangat sedikit orang yang mengolahnya di luar alam kilin Abyss, meskipun guruku mengatakan bahwa itu terutama karena semua orang memandang rendah energi yang mendalam di bumi. Mereka percaya bahwa orang yang berkultivasi untuk menjadi ahli dalam pertahanan adalah pengecut, itu bohong. Suara anak muda itu terdengar sedikit marah. Ada banyak orang luar biasa yang mengolah energi mendalam bumi. Kami bahkan pernah menghasilkan Abyssal Knight di masa lalu. Mata pemuda itu berbinar kagum ketika dia mengucapkan kata, Abyssal Knight, aku bahkan mendengar bahwa dia dijadikan pionir oleh Raja Abyssal sendiri. Namanya Mo Beichen, dan dia adalah ksatria Abyssal ke-779 yang diberi gelar penjaga debu. Dia adalah anggota alam Abyss Kilin. Anak muda itu benar-benar merasa bangga dengan setiap kata-katanya. Senyuman Yun Che tidak berubah, tapi pupil matanya sedikit berkontraksi ketika dia mendengar nama familiar itu. Mo Beichen, sepertinya kau dan aku terikat oleh takdir. Dia adalah orang yang hampir membuat alam dewa menemui jalan buntu. Dia telah mengambil kakek dan kakek buyut Qianye Yinger dari Qianye Yinger, serta 3 leluhur Yama dan Heling darinya. Bagaimana dia bisa melupakan Mo Beichen? Senior, suara anak muda itu tiba-tiba menjadi kecil dan sedih. Apakah menurutmu, tanah suci abadi, benar-benar ada di dunia ini? Saya dengar di sana tidak ada debu jurang. Kudengar tempat itu dipenuhi rumput hijau, pepohonan tinggi, dan sesuatu yang disebut bunga yang memiliki banyak warna. Saya dengar langitnya biru, dan anak-anak yang tinggal di sana tidak perlu dilindungi sejak lahir. Saya dengar mereka tidak perlu khawatir akan erosi walaupun tidak bercocok tanam, apalagi dibuang hanya karena bakatnya lemah. Anak-anak itu bebas tumbuh sesuka mereka. Apakah tempat seperti ini benar-benar ada, senior? Apa yang dia gambarkan adalah norma bagi Yun Che. Faktanya, hal itu sangat normal sehingga hanya sedikit orang di dunianya yang memikirkannya, apalagi menganggapnya sebagai sebuah kemewahan. Namun bagi anak muda, itu adalah mimpi indah yang hanya ada dalam khayalan. Itu sangat indah sehingga dia benar-benar tidak percaya itu nyata. Tentu saja ada, jawab Yun Che tegas. Di luar ruangan, Helian Lingzu tanpa sadar menghentikan langkahnya. Kejutan muncul di balik mata anak muda itu, tapi segera meredup. Apa? Pernahkah kamu melihat tanah suci abadi sebelumnya? Yun Che tersenyum. Ini bukan soal apakah itu nyata, tapi apakah Anda percaya atau tidak. Meyakini, anak muda itu telah hidup di bawah perlindungan atasannya sejak usia muda. Oleh karena itu, dia belum cukup dewasa untuk memahami apa yang dimaksud Yun Che. Keyakinan adalah salah satu kekuatan terbesar di dunia, kata Yun Che lembut namun tegas.
Jika suatu hari Anda membutuhkan keajaiban untuk menyelamatkan Anda, satu-satunya cara hal itu bisa terjadi adalah jika Anda yakin hal itu akan terjadi. Jika Anda menginginkan tanah suci abadi, maka Anda harus percaya bahwa tanah itu ada dan berusaha mencapainya. Hanya dengan begitu ada kemungkinan Anda akan menemukannya dalam hidup Anda. Bahkan jika pada akhirnya Anda gagal menemukan tanah suci abadi, Anda akan menghabiskan seluruh hidup Anda bekerja menuju tujuan yang indah dan mulia. Dalam hal ini, Anda akan membangun tanah suci abadi yang menjadi milik Anda dan hanya Anda yang ada di dalam jiwa Anda, bukan? Mata anak muda itu berkilauan seperti bintang saat dia mendengarkan kata-kata Yun Ce. Kali ini, cahaya di matanya tidak memudar. Di luar ruangan, Helian Lingzu juga terdiam dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Baru setelah Mo Changying melangkah maju dan membuka pintu, dia akhirnya kembali ke dunia nyata. Anak muda itu menoleh ke belakang dan segera melihat Helian Lingzu. Teriaklah kegembiraan dan keterkejutan yang murni, kakak senior Lingzu. Dia melompat berdiri dan segera menerkam Helian Lingzu, tapi Mo Changying menangkap bahunya dan mendorongnya ke arahnya. Qichuan, apakah kamu menyelinap keluar dari istana bumi? Tahukah kamu betapa berbahayanya meninggalkan penghalang dengan kekuatanmu saat ini? Anak muda itu layu seperti daun. Jelas sekali dia sangat takut pada Mo Changying. Aku hanya ingin bertemu dengan kakak senior Lingzu. Hah, Mo Changying menegurnya dengan keras, jika kamu benar-benar ingin melihatnya, maka kamu harus berkultivasi sekuat tenaga untuk mencapai alam jiwa ilahi. Pada level itu, Anda akan diizinkan meninggalkan istana bumi selama 1 jam setiap 3 hari. Sebaliknya, Anda memilih untuk melanggar semua aturan hanya untuk memuaskan keinginan pribadi Anda. Kata-kata tidak dapat menggambarkan betapa dalamnya kamu telah mengecewakanku. Apakah kamu lupa bahwa siapapun yang gagal mencapai alam kesengsaraan ilahi sebelum mereka berusia 15 tahun akan dibuang? Jika itu terjadi, bahkan kakak senior Lingzu, milikmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ekspresi Yun Ce tidak goyah, tapi dia terkejut di dalam. Seorang praktisi realem kesengsaraan ilahi berusia 15 tahun akan digembar-gemborkan sebagai seorang jenius sekali seumur hidup di wilayah ilahi manapun, tetapi di sini, mereka cukup baik untuk menghindari ditinggalkan. Tidak ada yang namanya simpati dan toleransi terhadap kaum muda. Setiap orang di sini harus menghadapi hukum kelangsungan hidup yang paling kejam sejak mereka dilahirkan, semua orang, kecuali mereka yang dipilih oleh kerajaan Tuhan. Yun Ce tiba-tiba teringat kenangan yang Ciu Yao singkirkan dari pecahan jiwa Mo Beichen. Kedua putrinya meninggal karena erosi karena dibuang. Jika dia harus menebak, satu-satunya hal yang dirasakan Mo Beichen terhadap alam jurang kilin setelah tragedi itu, adalah kebencian. Cukup, Helian Lingzu melangkah mendekat dan menarik pemuda yang ditegur itu ke sisinya. Qichuan hanyalah seorang laki-laki. Teguranmu, meskipun benar, namun terlalu keras. Mo Changying tidak menyesal, saya akan membunuhnya jika saya memanjakannya. Sampah tidak punya hak untuk hidup. Kemalasan dan pemanjaan diri adalah jalan pintas menuju kematian yang cepat. Jika ada satu hukum yang harus mereka ingat sejak mereka dilahirkan, hukum itu adalah ini. Aku tahu, anak muda itu tidak tersinggung dengan teguran Mo Changying. Yang ada hanya penyesalan dan rasa malu. Aku terlalu merindukan kakak senior Lingzu. Dia mengingatkanku pada adik perempuanku yang telah meninggal, dan dalam hatiku, dia adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa di dunia ini. Aku hanya ingin melihatnya sekali dan berpura-pura bahwa adikku masih hidup. Saya berjanji tidak akan melakukan ini lagi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi, dan suaranya menjadi sedikit lebih tegas. Saya pikir saya telah menemukan arah saya. Helian Lingzu melirik Yun Ce sebelum menjawab sambil tersenyum. Itu yang terbaik. Qichuan, kamu akan menjadi pria hebat di masa depan, tapi kamu akan kehilangan bakatmu jika kamu terkena terlalu banyak debu jurang di usiamu, jadi kembalilah ke istana bumi secepatnya, oke? Saya berjanji akan mengunjungi Anda lain kali saya datang ke istana surgawi. Dia menepuk bahu Qichuan ketika dia selesai, tetapi anak muda itu tiba-tiba menjauh darinya dan tersentak kesakitan. Helian Lingzu tampak lengah, dan kerutan di dahi Mo Changying berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Dia tiba-tiba meraih lengan pemuda itu dan menghancurkan lengan bajunya dalam sekejap. Kali ini, pemuda itu menjerit kesakitan. Wajahnya mengerut kesakitan. Darah menghilang dari wajah Helian Lingzu ketika dia melihat kondisi lengannya.
Mo Changying entah bagaimana berhasil terlihat lebih muram dari sebelumnya. Lengan kanan Qichuan berwarna gelap keabu-abuan. Ada banyak bekas luka hitam panjang di kulitnya juga. Qichuan, kamu, suara Helian Lingzu bergetar. Ada berkali-kali dia ingin menyentuh lengannya, tapi pada akhirnya dia tidak berani. Yun Ce menatap lekat-lekat lengan Qichuan. Beginikah debu jurang menggerogoti tubuh? Kapan ini terjadi? Mo Changying bertanya dengan suara dingin. Aku, wajah anak muda itu pucat pasi. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu karena rasa sakitnya, keterkejutannya saat ditemukan, atau keduanya. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja. Tidak ada yang percaya padanya. Beberapa detik yang panjang dan menegangkan kemudian, Mo Changying menghela napas dan berkata dengan suara muram, satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu sekarang, adalah dengan memotong lengan kananmu. Tidak, kamu tidak bisa. Helian Lingzu segera menggelengkan kepalanya. Dia masih jauh dari level di mana dia bisa menumbuhkan kembali lengan kanannya. Jika dia kehilangannya, dia mungkin akan dibuang jauh sebelum waktunya habis. Setidaknya dia masih punya kesempatan. Mo Changying menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jika kita tidak melakukan apa-apa, maka penyakit itu akan menyebar ke seluruh tubuhnya dan pasti membunuhnya. Tuan bisa menghilangkan debu jurang dari lengannya. Helian Lingzu bergegas menuju pintu keluar, aku akan mengunjunginya, kan? Guru tidak akan menolak permintaan apapun dari Anda, selama Mo Changying dengan tenang, tetapi apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Untuk memulai preseden yang hanya akan berakhir dengan bencana. Helian Lingzu membeku di tengah jalan. Mo Changying melanjutkan, lupakan alam abisal kilin, ada banyak sekali orang di istana surgawi Helian ini yang terkikis oleh debu jurang setiap hari. Erosi debu jurang tidak mungkin bisa dihentikan. Pengecualian dapat dibuat jika Anda adalah orang lain, tetapi Anda adalah putri pertama dinasti tersebut. Setelah Anda menetapkan preseden, semua orang akan berpikir tidak apa-apa membawa anak-anak mereka ke ahli untuk mengatasi erosi mereka. Tuan sudah tidak punya banyak waktu lagi. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Helian Lingzu perlahan menutup matanya. Untuk sesaat, dia hanya bisa menggigit bibir dalam diam. Kakak senior Lingzu, anak muda itu dengan lembut menarik lengan baju Helian Lingzu, saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk saya. Ini salahku sendiri kalau lenganku seperti ini, jadi bagaimana aku bisa menyusahkanmu untuk menyembuhkan lenganku, apalagi meminta kepala istana untuk mencukur nyawanya sendiri untuk membantuku. Matanya berkaca-kaca, tapi dia tersenyum. Kakak senior Mo sama seperti yang dikatakan semua orang. Kamu bersikap tegas, tapi sebenarnya kamu adalah orang yang sangat baik. Saya takut saya akan segera dibuang ketika Anda mengetahuinya, tetapi Anda memberi saya cara untuk menyelamatkan diri. Saya senang Anda bisa berpikir seperti ini, Mo Changying mengangguk perlahan dan tegas. Hanya karena Anda, kehilangan lengan bukan berarti hidup atau masa depan Anda telah berakhir. Jika Anda dapat mencapai alam kesengsaraan ilahi sebelum usia 15 tahun, Anda tidak akan dibuang terlepas dari kondisi Anda. Bahkan, Istana Surgawi Helian akan sangat bangga padamu. Saya akan melakukannya, kata Qichuan, meskipun ada sedikit getaran yang tidak terkendali dalam suaranya. Hilangnya satu lengan berdampak lebih dari sekedar tubuh, dan mengingat betapa kejamnya hukum kelangsungan hidup di Abis, bahkan Qichuan tahu bahwa masa depannya suram tidak peduli bagaimana Mo Changying mencoba mendandaninya. Anak muda itu mengumpulkan keberanian sebanyak yang dia bisa dan tergagap, tolong potong lenganku, kakak seniormu. Lelaki pemberani, Mo Changying mengangguk. Anak muda itu segera menutup matanya. Helian Lingzu menghela nafas dan menutup matanya juga. Saat sepertinya nasib Qichuan tidak bisa dihindari, Yun Ce berkata, tunggu. Saya ingin melihat cederanya. Bab 1985 Masa Lalu Beichen. Bab yang diedit sebagian, puing-puing. Petik 2 titik titik titik. Anda, Mo Changying mengangkat alisnya. Helian Lingzu juga terkejut. Yun Ce mengabaikan reaksi mereka dan perlahan berjalan ke sisi Qichuan. Lukamu? Helian Lingzu tanpa sadar mengulurkan tangan. Jangan khawatir, Yun Ce meyakinkannya sambil tersenyum, kelihatannya serius, tapi sebagian besar luka luar. Berkat obat Qi di tempat ini, saya telah pulih hanya dengan istirahat beberapa jam. Sebelum Helian Lingzu dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dia meletakkan tangannya di lengan kanan anak muda itu dan menyuntikkan aliran Qi yang sangat lemah ke dalamnya. Tolong izinkan saya memeriksa kondisi lengan Anda, Qichuan.
Setelah kinya yang dalam menyebar ke seluruh lengan anak muda itu, dia diam-diam merasakan seberapa jauh erosi telah meluas. Secara teknis, debu jurang bukanlah racun dan tentunya bukan makhluk hidup. Intinya, itu adalah kekuatan yang lebih tinggi yang berada di luar kendali semua entitas yang berada di bawahnya, yaitu semua orang. Itulah sebabnya apa yang disebut erosi ternyata jauh lebih buruk daripada yang terlihat. Itu juga jauh lebih mematikan daripada racun apapun yang diketahui oleh Abyss. Hanya butuh beberapa saat bagi Yun Ce untuk mengetahui kondisi Qichuan. Saat hal ini berlangsung, ekspresi Mo Changying berubah menjadi cibiran terselubung. Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak akan memberitahu kami bahwa Anda punya cara untuk menghilangkan erosinya, bukan? Tentu saja tidak. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan erosi, jawab Yun Ce acuh tak acuh dan melepaskan tangannya dari lengan Qichuan. Namun, saya yakin akan sangat disayangkan jika lengannya dilepas seluruhnya karena erosinya tidak separah yang terlihat. Saran saya adalah membuang hanya daging, darah, tulang, dan meridian yang terkikis. Setelah itu, dia harus pulih sepenuhnya. Kali ini, Mo Changying tidak berusaha menyembunyikan cemoohannya. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Yun Ce tidak melakukan provokasi. Lihat saja, skenario terburuknya, dia akan kehilangan lengannya, sama saja jika aku mengizinkanmu memotongnya. Sebelum Mo Changying bisa menjawab, dia melihat ke arah Qichuan dan bertanya, apakah kamu takut sakit? Anak muda itu menggelengkan kepalanya karena bingung. Tidak, bagus. Anda akan membutuhkan kekuatan itu. Detik berikutnya, dia meraih lengan Qichuan lagi dan melepaskan ki yang dalam. Itu menyebar menjadi jutaan aliran kecil yang tak terlihat dan pesh bang bang bang. Lubang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak di lengan pemuda itu, menyebarkan serpihan darah, daging, dan tulang ke segala arah. Hanya dalam sekejap mata, lengan Qichuan tampak seperti telah ditusuk jutaan kali. Qichuan benar-benar terpana dan pucat pasi, tentu saja. Dia ingin berteriak, tapi rasa sakitnya sangat parah sehingga dia tidak bisa berteriak. Anda bajingan, Mo Changying meraung dan melangkah maju, tapi Helian Lingzu menahannya sebelum dia bisa menyerang Yun Ce. Tunggu, mungkin dia bisa. Mo Changying tidak dapat memahami reaksinya. Entah kenapa, putri pertama mempercayainya hampir secara membabi buta dan tanpa alasan. Apakah kamu serius, kakak muda? Dia jelas. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, lengan Qichuan meledak untuk terakhir kalinya sebelum Yun Ce menarik tangannya. Anak muda yang bermandikan keringat itu langsung ambruk ke tanah dan mengejang seperti sedang menderita epilepsi. Dia akhirnya mendapati dirinya berteriak juga. Selesai, kata Yun Ce acuh tak acuh. Qichuan, Helian Lingzu segera bergegas ke sisi pemuda itu. Lengan praremajanya ditutupi hampir 100 lubang besar dan kecil. Sangat mengerikan untuk melihatnya. Putri pertama segera melepaskan kinya yang dalam untuk menutup lukanya, namun kekhawatirannya segera berubah menjadi keheranan, lalu dari keheranan menjadi keterkejutan yang tak bisa berkata-kata. Yun Ce, Mo Changying menatap Yun Ce dengan dingin dan marah. Dia masih kecil, dan nasibnya cukup menyedihkan. Kami telah berbuat baik padamu, dan kamu akan menyiksa. Kakak ke-9, Helian Lingzu memotongnya dengan kegembiraan yang nyaris tak tertahan. Dia tidak melukai lengan Qichuan dengan sembarangan. Semua bagian lengannya yang terkikis telah hilang, dan lengannya masih bisa digunakan. Petik 2. Apa? Mo Changying berbalik ke arahnya dengan kaget dan tidak percaya. Dia segera menghampiri dan meraih lengan pemuda yang compang camping itu. Ketika dia merasakan apa yang dirasakan wanita itu, keterkejutannya beberapa kali lebih besar daripada yang dirasakan Helian Lingzu. Dia benar. Erosi telah hilang sepenuhnya. Luka-lukanya, meskipun sangat mengerikan untuk dilihat, merupakan sayatan yang sangat tepat dan hanya dipotong seperlunya saja. Selain daging dan darah, tulang lengan Qichuan masih utuh, dan meridian terpentingnya juga utuh. Bagian kecil yang terkikis telah dihilangkan dengan bersih, dan bagian yang tidak rusak hampir utuh sempurna. Dalam beberapa kasus ekstrim, margin kesalahan sangat sempit sehingga hampir tidak ada. Jika Yun Ce memotong 1 mm lebih dangkal, erosi tidak akan hilang. Dan jika dia memotong 1 mm lebih dalam, maka meridiannya akan hancur. Itu adalah pengukuran yang sangat hati-hati dan tepat sehingga menakutkan. Mo Changying menoleh untuk melihat darah kental di lantai. Setiap potongan daging, darah,
dan tulang berwarna gelap keabu-abuan dengan debu jurang. Bahkan tidak setitik pun yang hidup. Akhirnya, dia kembali menatap Yun Ce dan menatapnya tidak percaya. Bagaimana kamu melakukannya? Helian Lingzu berseru. Bahkan sekarang, dia tidak percaya apa yang dilihatnya, perasaan dengan Qi-nya yang dalam saat dia menyembuhkan luka Qichuan, adalah nyata. Yun Ce tersenyum hangat seperti biasanya. Saya memiliki pengetahuan, teori, dan praktik medis yang sangat lengkap di kepala saya. Saya mungkin adalah seorang dokter di masa lalu. Dokter, Helian Lingzu menggelengkan kepalanya tak percaya. Saya kenal banyak dokter, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki tingkat keakraban dengan tubuh manusia atau kendali atas Qi yang mendalam. Apa yang baru saja Anda lakukan, benar-benar di luar kemampuan dokter kepala kami. Kali ini, Mo Changying tidak membantahnya. Sementara itu, Qichuan untuk sementara waktu melupakan rasa sakitnya dan mengangkat lengan kanannya yang sakit, namun masih bisa digunakan dan bertanya dengan tidak percaya, lenganku baik-baik saja sekarang. Tidak perlu dipotong lagi, tidak apa-apa, kamu masih perlu 1 atau 2 bulan untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Tapi ya, sepertinya lenganmu tidak pernah terkikis, kata Yun Ce sambil tersenyum sebelum mengangguk ke arah Helian Lingzu. Kau menyanjungku, putri pertama. Setidaknya hanya itu yang bisa kulakukan untuk membalas kalian berdua karena telah menyelamatkan hidupku. Dia kemudian menegakkan dirinya dan melanjutkan, sekarang saya, cukup baik, disinilah kita mengucapkan selamat tinggal. Jika kita bertemu lagi, aku pasti akan membalasmu dengan kemampuan terbaikku. Apa, perpisahan yang tiba-tiba itu membuat Helian Lingzu benar-benar lengah. Kamu sudah berangkat, tapi kamu masih amnesia, kan? Dan lukamu, Yun Ce menjawab, lukaku belum sembuh, tapi aku sudah cukup pulih untuk bisa bergerak. Ingatanku belum kembali, tapi ingat apa yang aku katakan tentang diburu. Jika saya tinggal di sini terlalu lama, musuh saya mungkin akan melacak saya ke tempat ini. Aku tidak tahu harus berbuat apa jika salah satu dari kalian terluka karena aku. Selamat tinggal, semoga kita bertemu lagi suatu hari nanti. Dia memberi mereka busur dan berbalik. Kemudian, dia dengan lemah namun tegas berjalan menuju pintu keluar. Tekad dan ketulusannya bahkan membuat Mo Changying tercengang. Tunggu. Helian Lingzu buru-buru menghalangi jalan Yun Ce. Kamu mungkin cukup baik untuk bergerak, tapi akan menjadi keajaiban jika kamu berhasil mencapai pintu keluar tanpa terjatuh. Dan jika kamu berhasil mencapai badai pasir, kamu hampir pasti akan mati. Kamu ingin membalas kami karena telah menyelamatkan hidupmu, kan? Helian Lingzu memutar otak dan menemukan alasan yang tepat untuk mempertahankan Yun Ce. Yah. Kamu tidak perlu menunggu sampai pertemuan kita berikutnya. Ayahku sudah lama terluka, dan karena energi asing menyerbu jantungnya, dia hanya bisa sembuh dengan sangat lambat. Selama bertahun-tahun dia tersiksa oleh energi asing, tetapi dia bahkan tidak berani menyalurkan energinya yang dalam untuk meringankan sebagian dari rasa sakitnya. Tetapi dengan keterampilan medismu, kamu mungkin bisa membantunya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu bisa menyelamatkan ayahku, jika kamu bisa meringankan bahkan hanya sebagian dari rasa sakitnya, seluruh kekaisaran Helian akan berhutang budi padamu. Anda akan mendapatkan lebih dari sekedar melunasi utang Anda. Yun Ce tidak ragu-ragu terlalu lama. Dia perlahan mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan melakukan yang terbaik. Luar biasa. Helian Lingzu sangat senang dengan perubahan pikirannya sehingga dia tersenyum bahagia. Kalau begitu, kakak ke-9 dan aku akan tinggal di Istana Surgawi Helian selama 2 hari lagi. 2 hari dari sekarang, aku akan membawamu menemui ayahku. Sampai saat itu tiba, Anda harus beristirahat dan memulihkan diri. Mo Changying mengerutkan kening, tapi dia tidak keberatan dengan keputusan Helian Lingzu kali ini. 2 hari kemudian, Yun Ce menerbangkan Helian Lingzu dan Mo Changying menuju Istana Kekaisaran. Yun Ce terus berpura-pura lemah, tapi dia membuatnya tampak seolah-olah luka luarnya sebagian besar sudah sembuh. Khususnya, wajahnya tampak tidak bercacat seperti sebelum dia memasuki abis. Dampaknya terlihat jelas. Helian Lingzu telah terpikat oleh wajahnya untuk waktu yang sangat lama sebelum dia akhirnya menemukan kekuatan untuk memalingkan muka. Jika Anda tidak keberatan saya bertanya, putri pertama, bolehkah saya tahu persis jenis energi apa yang menimpa ayah Anda? Yun Ce bertanya dengan santai, karena dia adalah kaisar seluruh dunia, aku tidak bisa membayangkan dia akan terluka dengan mudah.
Apakah itu tindakan kekuatan asing? Kecanggungan terlihat di wajah Helian Lingzu ketika dia mendengar pertanyaan itu. Beberapa detik kemudian, dia menghela nafas. Ini, sebenarnya bukan rahasia, jadi kurasa aku bisa memberitahumu tentang hal itu. Faktanya, hampir semua orang di Kilin Abyss Realm telah mendengar cerita tersebut. Orang yang menyakiti ayahku bernama Mo Beichen. Yun Ce berseru kaget, tunggu, aku yakin aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Bukankah dia adalah ksatria neraka yang dibicarakan oleh Qichuan? Bukankah dia penduduk asli? Kenapa dia menyakiti ayahmu? Mo Changying mengerutkan kening, dan Helian Lingzu tertawa pahit. Dia adalah penduduk asli, dan dia adalah seorang jenius sekali dalam 10.000 tahun di alam Kilin Abyss meskipun kelahirannya agak sederhana. Mo Beichen sangat berbakat dan tidak takut. Suatu kali, dia berkelana ke dalam kabut tak berujung untuk mencari peluang untuk masuk ke dunia berikutnya. Ambisinya, bagaimanapun, bahkan lebih tinggi daripada bakatnya, ia bermimpi pergi ke Tanah Suci di mana Raja Abisal tinggal bersama istri dan putrinya. Dia tidak banyak bicara dan juga tidak bertindak. Dia telah mengikuti ksatria neraka yang menawarinya kesempatan memasuki Tanah Suci dan berpartisipasi dalam cobaan kejam untuk menjadi ksatria neraka. Selama beberapa tahun, kami tidak mendengar kabar apapun darinya. Kemudian, kami mendengar bahwa pria tersebut telah meninggal dalam persidangan. Helian Lingzu menghela nafas panjang dan menderita sebelum melanjutkan, putri-putrinya sangat berbakat, dan mereka pasti sudah lama dibuang jika bukan karena kekuatan dan status Mo Beichen yang luar biasa. Tentu saja, klannya membuat pengecualian untuknya. Sebelum dia melakukan perjalanan ke Tanah Suci, keluarga kekaisaran dan klan juga bersumpah untuk melakukan segala daya mereka untuk melindungi istri dan putrinya. Tetapi sejak diumumkan bahwa dia telah meninggal, Helian Lingzu mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan dengan suara serak yang tidak biasa, putri-putrinya kehilangan perlindungan. Dengan kata lain, baik keluarga kekaisaran maupun klannya tanpa ampun telah meninggalkan keluarga Mo Beichen begitu mereka mendengar bahwa Mo Beichen telah meninggal. Tapi itu bukan karena kekejaman. Sumber daya langka, dan hukum kelangsungan hidup di Abyss sangat keras. Sangat masuk akal bagi kedua keluarga untuk menyerah pada kedua putrinya. Tanpa penghalang untuk melindungi mereka dari jurang maut, kedua putrinya akhirnya mati karena debu jurang. Istrinya bunuh diri setelah kehilangan suami dan putrinya juga. Sejauh ini, semua yang dia dengar kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan Chi Wu Yao kepadanya. Kurang dari sebulan setelah istrinya meninggal, Mo Beichen kembali sebagai ksatria neraka yang mengenakan baju besi yang dianugerahkan oleh Imam Besar Tanah Suci sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya tidak perlu diungkapkan. Mungkin itulah sebabnya Beichen menamakan dirinya Beichen, debu kesedihan, dan mengapa ia memilih menjadi pionir. Dia ingin mati, sesederhana itu. Jadi, Mo Beichen melampiaskan amarahnya pada ayahmu. Yun Ce bertanya. Helian Lingzu mengangguk, tapi dengan cepat menggelengkan kepalanya sedetik kemudian. Mo Beichen adalah orang yang saleh. Dia bisa saja membunuh ayahku jika dia mau, dan tak seorang pun di seluruh kekaisaran bisa mengatakan bahwa dia salah. Tapi dia tidak melakukannya. Tragedi itu telah terjadi sejak lama, tetapi Helian Lingzu masih sangat sedih jika menyebutkannya hari ini. Seorang ksatria neraka adalah seseorang yang bahkan tidak pernah diimpikan oleh dinasti Helian. Seharusnya itu adalah cahaya Tuhan yang akan mengubah nasib dinasti mereka selamanya. Sebaliknya, mereka justru merobek kesempatan itu dan mengubahnya menjadi kutukan yang terkutuk dengan kedua tangan mereka sendiri. Yun Ce melirik ke arah Mo Changying yang diam dan bertanya, "Kakak Mo, mau tak mau aku menyadari bahwa kamu memiliki nama keluarga yang sama dengan Mo Beichen. Apakah kalian benar-benar punya hubungan keluarga, atau kami berasal dari klan yang sama?" jawab Mo Changying tanpa emosi. "Tapi klanku sudah lama menghilang. Perlakukan saja aku seperti orang lain." Yun Ce tersenyum. "Tapi kamu bermimpi menjadi Changying, Blue Hawk, bukan? Saya yakin Anda tidak akan puas hanya tinggal di sarang Anda. Jika klan Mo dapat menghasilkan satu Mo Beichen, siapa yang dapat mengatakan bahwa klan Mo tidak akan menghasilkan Mo Beichen yang lain?" Terkejut, Mo Changying menatap Yun Ce lama-lama. Entah bagaimana, Yun Ce sudah menebak dengan tepat apa yang dia pikirkan ketika dia menyebut dirinya Changying. Dia bahkan mungkin menyadari bahwa ambisinya terletak pada Tanah Suci. Percakapan itu segera menghilangkan kesuraman Helian Lingzu. Dia menyeringai lebar dan berkata, "Bagus sekali, Yun Ce.
Kakak ke-9 akan menganggapmu sebagai belahan jiwanya sekarang. Hah? Mo Changying mendengus. Saya juga percaya bahwa kakak ke-9 akan menjadi Mo Beichen yang lain. Tidak, dia akan lebih hebat dari Mo Beichen. Istana Kekaisaran Helian tidak diselimuti badai pasir, tapi gelap keabu-abuan seperti tempat lainnya. Setiap inci ruang di negeri ini dipenuhi debu jurang dan debu sungguhan. Istana ini sebagian besar terbuat dari granit. Warnanya yang kuning kecoklatan melambangkan martabat kekaisaran, namun martabat itu nampaknya cukup lemah saat ini.